Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer masih bersama Ibu Desa Puturia Asparini. Yang adalah pengertian dan fungsi dari perangkat keras komputer. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa komputer terdiri dari 3 hal, yaitu hardware, software, dan brainware. Sekarang kita akan membahas tentang perangkat keras komputer atau hardware. Hardware atau perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti dan komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Artinya bisa diraba dan bisa disentuh ya anak-anak. Adapun fungsi dari hardware yaitu yang pertama untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input atau masukan ke dalam komputer. Yang kedua, untuk memproses atau mengolah informasi yang telah dimasukkan. Yang ketiga, memberikan output atau hasil dari pengolahan informasi. Dan yang terakhir, menyimpan data informasi baik di dalam maupun di luar komputer. Sekarang, ya, gambar apa ini anak-anak? Ini adalah gambar keyboard, salah satu contoh dari perangkat keras input atau input device. Input device atau perangkat keras input adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data yang akan diproses di dalam komputer. Ya, contohnya keyboard ini ya. Keyboard merupakan sebuah papan yang memuat beragam tombol huruf, angka, dan simbol yang fungsinya digunakan untuk memasukkan data, mengetik, serta menjalankan proses input ke dalam komputer. Ya, berikutnya, ya gambar apa ini? Ya, tentu saja ini adalah gambar mouse. Mouse ini pada umumnya dilengkapi dengan 3 tombol, yaitu terdiri dari tombol kiri, tombol kanan, serta tombol scroll. Mouse berfungsi untuk mengendalikan kursor yang terdapat di layar komputer. Berikutnya kita akan membahas mikrofon. Mikrofon ini biasanya dibekali dengan kemampuan untuk mengubah suara analog menjadi suara digital. Mikrofon berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data dalam bentuk audio atau suara ya anak-anak. Selanjutnya, contoh berikutnya dari piranti masukan adalah scanner. Scanner ini berfungsi sebagai sebuah perangkat yang dapat mengubah data dari materi cetak atau kertas seperti teks dan gambar ke dalam bentuk digital. Ya, untuk adik-adik yang suka atau anak-anak yang suka main game, tentunya sudah tahu alat ini ya. Jika kalian akan memainkan game di komputer, kalian harus menggunakan joystick. Joystick adalah sebuah perangkat yang memiliki bentuk dan fungsi yang serupa dengan controller pada konsol game, dan alat ini sering digunakan pengguna ketika hendak bermain game di komputer. Yaitu tadi contoh dari perangkat masukan atau input device. Sekarang kita akan pelajari perangkat keras proses atau processing device. Processing device adalah sebuah perangkat yang berperan untuk mengolah data
yaitu data yang telah dimasukkan melalui input device yang sudah kita bahas tadi, kemudian akan diolah pada bagian processing device atau perangkat keras proses. Berikut processing device yang ada di komputer. Yang pertama ini adalah gambar motherboard. Ya. Motherboard adalah sebuah papan sirkuit yang menampung beragam komponen penting di dalam komputer. Peranan motherboard terbilang penting. Hal ini karena motherboard mampu menghubungkan setiap komponen-komponen yang terdapat di dalamnya sehingga komputer dapat bekerja antar satu sama yang lainnya ya. Contoh berikutnya akan kita bahas adalah gambar apa ini? Ini adalah gambar prosesor. Prosesor atau yang juga dikenal sebagai Central Processing Unit merupakan sebuah perangkat yang dapat mengatur seluruh proses yang berjalan di dalam komputer. Berdasarkan fungsinya, prosesor dapat melakukan serangkaian proses operasi aritmatika dan logika dari data yang telah dimasukkan melalui input device. Ya, kemudian kita akan membahas tentang RAM atau Random Access Memory. Adalah sebuah perangkat memori yang menyimpan sementara. RAM digunakan komputer untuk menyimpan dan melanjutkan data yang diterima ke bagian proses dan output. Dan yang terakhir yang akan kita bahas ini adalah alat penyimpanan juga. Dan ada di dalam alat pemrosesan sekaligus ya, adalah hard disk. Adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi mewakili konten digital yang tersimpan di hard disk. Hard disk dapat berupa hard disk eksternal, itu berarti hard disknya berada di luar komputer, atau hard disk internal adalah hard disk yang berada di dalam komputer atau di dalam CPU, di dalam motherboard. Setelah kita membahas beberapa contoh processing device, kita akan membahas tentang perangkat keras output atau output device. Ya, dapat kita lihat di sini contoh-contohnya ya. Output device adalah merupakan hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh processing device. Dari data yang sudah dimasukkan kemudian diproses di dalam komputer dan terakhir akan masuk ke dalam output device dan akan dikeluarkan atau ditampilkan kepada pengguna. Beberapa contoh dari output device yang tentunya kalian sudah tahu ya. Yang pertama adalah monitor. Terdiri dari sebuah layar yang mampu menampilkan gambar atau program yang sedang dijalankan di komputer. Bisa juga menampilkan video atau film ya anak-anak. Kemudian fungsi utama dari monitor adalah sebagai penyajian atau menyajikan tampilan visual kepada pengguna. Contoh berikutnya adalah printer. Berfungsi untuk mencetak data digital yang terdapat di sebuah komputer ke dalam bentuk fisik. Misalnya saja sebuah foto atau sebuah hard copy berupa cetakan di atas kertas. Sekarang, contoh berikutnya adalah proyektor. Merupakan sebuah alat bantu yang dapat mengubah proyeksi layar yang terdapat pada monitor ke dalam ukuran yang lebih besar.
Misalnya saja jika kita menonton film ini misalnya ya anak-anak ya. Jika layar monitor kalian terlalu kecil, kalian bisa menggunakan proyektor agar tampilan layarnya semakin besar dan semakin terlihat lebih gampang untuk dilihat ya. Kemudian untuk anak-anak yang suka mendengarkan musik, tentunya sudah tahu alat yang ini. Iya, ini adalah speaker, adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU yang berupa audio atau suara. Seperti tadi ya anak-anak, contohnya adalah musik. Ya, yang terakhir kita akan bahas tentang storage atau perangkat kelas storage adalah sebuah media penyimpanan komputer yang digunakan untuk menyimpan berbagai data seperti video, foto, dokumen digital, dan yang lain. Kita bahas satu persatu contohnya. Yang pertama adalah hard disk. Tadi kita sudah bahas, adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua data konten digital, baik yang eksternal maupun internal. Kemudian ada flash disk. Ini ya anak-anak, flash disk adalah yang ini. Flash disk merupakan penyimpanan portable yang ukuran fisiknya sangat kecil, tetapi dengan kapasitas yang besar. Kemudian ada CD-ROM. Ya, bagi yang masih punya CD di rumahnya, ya, ini adalah CD-ROM, kepingan CD merupakan piringan optik yang bisa digunakan untuk menyimpan beberapa data. Ya, itu tadi beberapa pengertian fungsi dan contoh dari input device, output device, processing device, dan juga storage atau alat penyimpanan. Sumber-sumber dari data ya atau informasi yang Ibu sampaikan tadi, ya bisa dibaca di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.